Sudah nggak ada yang mati, Mas. Besok tiap hari itu minim 50. Nggak dibuang ya berarti ayam-ayam yang mati ini ya? Sayang lah kalau dibuang, kita nantinya rugi. Larutan kita awet itu. Larutan ini? Iya, mirip mempercepat rasanya. Senyawa ini digunakan untuk pengawetan mayat. Nah, jangka panjang terkena kanker. Ya, kalau kita lihat kebiasaan orang kita nih, netizen plus 62, konsumsi daging ayamnya cukup tinggi loh. Mengingat variasi makanan berbahan baku daging ayam ini cenderung digemari banyak orang. Sayangnya, tingginya angka kebutuhan ini justru memunculkan celah-celah penyimpangan. Salah satunya penjualan daging ayam bangkai atau ayam tiren. Apa saja bentuk kecurangan yang dilakukan? Tonton Buser Investigasi. Awas, ayam tiren beredar. Udah nggak asing kan dengan kuliner yang bahan-bahannya cenderung menyerempet bahaya. Kasus demi kasus bergulir dan pastinya lumayan bikin cemas penikmat kuliner. Meski lagi-lagi ini dilakukan hanya oleh segelintir pedagang licin yang mau profitnya doang tapi seolah tidak paham risiko bagi konsumen. Ayam tiren atau ayam mati kemarin jadi fokus kali ini. Jalan paling gampang alias shortcut buat cari info soal ayam mati kemarin, kami coba main-main ke kandang ayam. Coba kulik-kulik info dari seseorang di sana. Macam-macam, ada yang 3.500, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 7.000, itu 10.000. Kalau sini ini 16.000. Sekarang ini banyak yang ini ya sih, banyak kena penyakitnya. Iya, sekarang banyak. Jadiin mati. Iya. Mati berapa mas? Yang kemarin itu setiap hari itu. Tiap hari loh mas itu minim 50. Itu kan ada datanya yang panen kemarin. Kemarin bisa 100 lebih. Setiap kemarin. Setiap hari. Itu kematian udah 400. Buat permukaan nih gosip-gosip seputar ayam. Ada yang nyamperin ke kandang ayam. Nggak ngerti juga nih siapa. Tapi kesempatan buat nguping dikit nih. Oh, model ayam. Yang dulur, kakak itu, kakak nawa, kakak, kita duluan. Hanya yang mati ya mas. Ada lagi ya. Ayo ya, tambahnya. Sudah nggak ada yang mati mas. Besok. Di umur berapa berarti mas? Itu yang kecilan mas. Ini umur 20. Kemarin sore saya timbang udah 8 on ya. Yang masuk samar-samar ke pendengaran tuh ayam mati guys yang dicari. Ngomongnya sih buat pakan ikan di kolamnya. Meragukan sih ini alasannya. Mesti percaya atau enggak ya? Biar nggak penasaran doang dan hilang kans buat tahu peruntukan si ayam tiren, udah langsung geser ke rumahnya. Sebelumnya penjaga kandang sempat kita tanyain alamat si pembeli ayam tiren. Pembelinya ternyata warga lokal setempat. Kami pun diajak masuk rumahnya. Wah, betul ya. Iya. Bawa apa ini pak? Nih, ini itu loh, nanti basah. Oh, udah basah ini ayam? Iya. Pesanan. Oh, pesanan? Iya. Belum kelihatan jelas model ayam mana yang lagi diprosesnya. Tapi ngedadak si tuan rumah malahan mau pergi. Nggak ada jalan lain kecuali minta ngikut ngegonceng motornya, biar ketahuan doi ngapain. Motor terus mandek di toko bangunan guys. Nah lo, doi beli apaan tuh? Nggak kedengeran jelas masalahnya. Tapi yang pasti ada tentengannya keluar dari toko bahan bangunan. Balik rumahnya, ayam-ayam yang udah dibeli tadi dibersihkan bulunya.
Kondisi ayamnya udah mulai ngebiru nih. Ya jelas aja lawong ini kan ngambilnya di kandang ayam sebelumnya dengan kondisi udah mati duluan. Biar bersih, ayam ini dicuci kembali sambil ngilangin sisa bulu yang masih nempel. Jeroan ayam juga ikut dibersihkan. Tahu kan tanda lain kalau ini ayam mati kemarin? Lihat deh di bagian lehernya, nggak kelihatan bekas digorok sob. Makin jelas kan arahnya kemana? Kita ikutin aja ujungnya sampai di mana si ayam tiren ini. Selanjutnya persiapan masak ayam. Nah, itu apaan ya? Kalau ini apa? Ini tawas. Tawas yang buat ini buat semur itu. Iya. Bahkan kita tuh nggak kepikiran si bapak ini bakal ngasih treatment ayam-ayam tiren dengan sesuatu yang di luar nalar dan dilakukan tanpa canggung. Nah kalau ini apa? Ini Revano. Iya, ini kan bikin luka kaki. Ini rencana mau siapa ini? Ini ditaruh sini. Biar mempercepat masaknya. Oh, gitu. Iya. Biasanya 1 jam, itu setengah jam sudah matang. Iya. Seberapa itu biasanya Pak takarannya? 3 sendok. Iya. Ampun deh pak, nggak paham harus komentar apa. Beberapa bahan yang nggak logis buat dioplos ke ayam-ayam itu nyemplung jadi satu. Buat ngilangin bau sih katanya. Untuk menyamarkan dan meningkatkan daya tarik, tongkat estafet pengolahan ayam tiren berpindah ke sang istri. Penambahan bumbu dapur pun tak bisa lepas dari rangkaian pengolahan ayam tiren ini. Tujuannya, apalagi kalau bukan meningkatkan cita rasa dari ayam yang udah jadi bangke ini. Karena bumbu ini aromanya udah beda nanti. Bedanya gimana tuh Bu? Ya ini karena aroma bumbunya ini yang terasa nanti. Jadi bau-bau busuknya itu udah agak berkurang, hilang. Ayam diungkap selama minimal setengah jam biar bumbu meresap dan pastinya akan mengaburkan rasa dan aroma ayam bangkai. Ya nggak habis pikir tuh, ayam yang dimasak ini masih dalam kondisi utuh. Nggak ada cara dipotong-potong dulu. Apalagi bagian cekernya tuh, kagak diapa-apain lagi. Ngelihatnya langsung mules cuy. Sekarang gimana Bu ayamnya Bu? Udah nggak bau. Nggak enak. Dari aromanya sudah nggak enak. Sudah nggak bau-bau ini lagi ya Bu? Udah nggak ada bau-bau busuknya. Dijual berapa Bu setiap potongnya? Setiap potongnya ini 5.000. 5.000. Kalau beli tadi yang mati itu satu ekornya berapa? 7.000. 7.000. Berarti untungnya lumayan Bu ya? Iya. Belum kelar sampai di sini, ada polisan jitu lain sebelum dilempar ke konsumen. Apalagi kalau bukan digoreng. Emang ini harus digoreng Bu? Ya harus digoreng Mas. Kalau nggak digoreng kan kurang tertarik warnanya. Nanti orang-orang juga nggak begitu berminat. Jadi memang Ibu jualnya selalu yang sudah digoreng bukan? Iya. Ayam untuk setengah matang kayak gini? Enggak, yang di itu juga nggak mau Mas kalau nggak digoreng. Ini banyak nggak digoreng, nggak kering gitu. Apa itu? Ya semacam bahan pengawet itu formalin apa-apa. Senyawa ini digunakan untuk pengawetan mayat jangka panjang terkena kanker. Goreng-menggoreng beres, ayam pun matang sempurna. Dan pastinya nyaru, alias nggak gampang dikenalin kalau ayam ini hasil olahan ayam tiren. Proses jual, sang anak lah yang ditugaskan. Tapi cerdiknya, mereka nggak jualan sendiri.
Formatnya nitip ke beberapa warung yang udah jadi langganan. Kalau melihat konsumsi daging ayam di masyarakat sampai saat ini emang cukup besar. Nilai kandungan protein yang tinggi pada ayam dan harga yang masih cukup terjangkau menjadikan olahan daging ayam masih jadi favorit warga. Tingginya kebutuhan akan daging ayam potong ini jadi celah bagi sebagian kalangan. Salah seorang pengusaha ayam potong kami approach. Obrolan santai ditebar berharap ada informasi berharga. Setiap hari pasti datang itu Om, ayam itu. Iya, Setiap hari. kalau enggak ya enggak. Kita Enggak borong. Berarti harian ya tetap ya? Iya, harian. Harian ya datangnya ya? Bahkan seperti saya ini nggak bisa libur. Sehari berapa potong? Yang pasti itu mesti harus 60 ya? Itu habis sehari? ya. Tetapi ya sekarang habis itu. Di kandang itu ya mesti mati itu per harinya itu mesti ada. Walaupun Asik ngobrol ngalor ngidul, ternyata pesanan ayam potong miliknya datang. Lewat serangkaian lobi-lobi, akhirnya kami diizinkan datang kembali. Bukan siang ataupun sore, melainkan malam jelang subuh. Dan janji itu pun kami tepati. Ada yang menarik saat kami datang kembali. Beberapa ayam terlihat mati dan tergeletak di halaman rumahnya. Kegiatan pemotongan ayam rumahan seperti ini memang jadi rutinitas harian yang selalu berlangsung jelang subuh. Ini sengaja dilakukan agar ayam potong tetap segar saat dikirim ke pasar. Tapi hal yang mencurigakan terjadi di pagi ini. Harganya ayam apa ini? ya, ini udah kemarin mati Pak. Baru kemarin mati? Iya. Dan ini rencananya mau diapain ya Mas? Ya nanti itu campurin sama yang sini. Oh yang baru digorok tadi ya? Iya. Tapi masih nggak dibuang ya berarti ayam-ayam yang mati ini ya? Ya sayang lah kalau dibuang, kita nantinya rugi. Anehnya, ayam tiren ini tetap disembelih, walau sudah bisa dipastikan tidak ada lagi darah yang mengucur. Kalau ini diapain Mas? Ya biar kelihatan kita potong ada potongannya, Walaupun sudah masuk seperti ini. tetap dipotong kan jadinya nggak kelihatan kalau di pasar. Sebelum ke proses lanjutan, ayam-ayam ini dirontokkan dulu bulunya, baik ayam sehat maupun yang mati kemarin. Setelah itu, treatment khusus disiapkan untuk ayam tiren. Kalau ini larutan apa ini? Larutan itu yang buat awet itu, Apa itu? ya semacam bahan pengawet itu, formalin apa gitu. Ini buat apa ini? Larutan itu? Ya biar buat ngawetin yang tadi. Oh yang ini yang ayam-ayam tadi? Iya. Pakai itu ya? Iya, Oh mesti direndam berarti? iya. Berapa lama kira-kira? Ya, 10 menit apa berapa gitu. Nah ini setelah kira-kira 10 menitan kita angkat Mas. Tapi memang nggak bisa lama-lama ya? Ya cuma kira-kira aja Mas. Kira-kira udah cukup, kita angkat, kita buka. Jadi kalau ini sudah gabung sama yang lain ya, nggak kelihatan ya? Ya Prosesnya nanti tetap sama nanti berarti? sama prosesnya. Nanti udah dicampur kan? Jadi nggak ketara ya Ya. sama yang lain? Bukan main, ayam tiren ini tetap saja dipaksakan masuk ke pasaran. Tidak hanya ayam yang berstatus mati kemarin, potongan daging ayam yang tak laku jual sebelumnya pun bernasib sama, berenang-renang di larutan kimia. Sepertinya supaya si ayam tetap awet dan gak cepat membusuk. Ini ditambahin lagi? Ya, Buat apa ini? buat yang ini yang kemarin yang masih Yang nggak? yang nggak laku, yang belum laku. Berarti juga yang nggak laku kemarin juga
Ya, turun dikit. Ya biar nantinya ada rada-rada awet gitu. Simpel dan gak makan waktu lama. Ayam-ayam tak layak konsumsi kini sudah berbaur dengan ayam sehat lainnya. Waduh, bakal banyak yang gak nyadar dan ketipu kalau kayak gini. Terus bahaya gak ya kalau ini dikonsumsi? Ketika ayam sudah menjadi bangkai itu proteinnya akan terdekomposisi, kemudian akan menghasilkan senyawa amonia yang itu menghasilkan bau begitu. Nah, kalau di situ ada bakteri yang sifatnya patogen, nah, bakteri ini nanti bisa menyebabkan sakit ya. Kalau kita konsumsi bisa menyebabkan sakit, mual, muntah, diare, demam begitu. Pelaku usahanya atau pedagangnya menambahkan pengawet, nah itu mungkin bisa jadi muncul penyakit yang lain gitu. Formalin itu nama kimianya kan formaldehid ya. Dan senyawa ini biasanya digunakan untuk pengawetan mayat begitu ya. Kemudian dia juga digunakan untuk membunuh kuman. Terus di industri kayu juga digunakan. Nah, sebenarnya peruntukannya bukan untuk pangan. Kita terpapar dengan dosis tertentu dan dalam jangka waktu panjang. Yang paling dekat itu mungkin kita akan mengalami iritasi. Nah, jangka panjang bisa jadi kita bisa terkena kanker. Tapi catat ya, kalau itu cuma segelintir oknum pedagang nakal aja yang main pakai cara offside kayak gitu. Aslinya mah, bejibun banyaknya pedagang ayam potong yang tetap ngutamain kualitas ayam potongnya. Seperti salah satunya rumah potong ayam milik Mas Hermawan. Usaha yang sudah turun-menurun sejak 16 tahun lalu, pelanggannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Dalam sehari, rumah potong ayam ini bisa memotong ayam segar hingga 300 ekor lebih, yang nantinya akan disuplai ke beberapa pedagang ayam potong dan rumah makan yang sudah menjadi langganan tetap. Saya sengaja Mas, jadi ayam yang kita kirim itu memang ayam yang baru kita potong, berarti ayam segar baru kita kirim gitu Mas. Usaha ini kan harapannya saya jalan terus panjang ke depannya buat nafkahin keluarga Mas. Jadi kita jaga sebisa mungkin biar konsumen itu puas, terjaga, dan bisa tetap terus ngambil di tempat saya Mas, biar usaha saya tetap bisa jalan. Kalau kita semisal nanti ada ayam yang di tampungan kita mati, kita buang Mas. Kalau ayam yang mati itu kan kemungkinan juga ayam berpenyakit ya Mas ya, nggak mungkin ayam sehat tiba-tiba mati kan Mas. Kita kan semuanya fresh Mas, dari awal ayam hidup kita potong, langsung kita kirim ke rumah makan. Jadi nggak ada kita tidak menggunakan pengawet, apalagi formalin, itu sama sekali tidak Mas. Formalin itu kan seperti itu kan bahan pengawet ya Mas ya, tidak baik untuk kesehatan. Kalau misal saya pakai itu kan otomatis meracuni orang yang kita kirim itu tadi tuh Mas. Nah, jadi udah tahu kan bahayanya di mana? Pokoknya tetap hati-hati ya guys. Karena aslinya pedagang ayam nakal model gini nggak banyak kok. Dan yang jujur, ngutamain kualitas, jumlahnya bejibun sampai nggak kayak itu. Saya Joy Astro pamit. Thanks for watching. I'll see you around.